Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngebongkar sebuah rahasia yang mungkin ada di piring makan kita semua. Parasit-parasit yang diam-diam ngumpet di makanan yang kita pikir aman. Dan ini bukan soal makanan aneh atau eksotis loh, tapi makanan sehari-hari yang mungkin aja lagi ada di depan Anda sekarang. Anda mungkin mikir, saya kan makannya bersih jadi pasti aman. Tapi apa benar saya yakin itu? Obrolan kita kali ini bakal meruntuhkan ilusi keamanan itu. Yuk kita intip bareng-bareng apa sih yang sebenarnya sembunyi di balik tampilan segar makanan kita. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita bedah makanannya satu persatu, kita harus hancurin dulu beberapa mitos. Karena sering banget, justru keyakinan kita yang keliru inilah yang jadi pintu masuk buat bahaya yang lebih besar. Mitos pertama, dan ini yang paling umum, nyuci sayuran atau daging itu udah cukup. Kenyataannya, beda banget. Banyak telur parasit itu punya lapisan kayak lem super yang bikin dia nempel erat di serat daging atau daun. Jadi cuma diguyur air keran biasa aja seringkali, ya nggak mempan. Nah, ini poin yang krusial banget. Freezer di rumah kita itu suhunya cuma bisa bikin parasit pingsan atau hibernasi. Mereka nggak mati. Begitu masuk ke tubuh kita yang hangat, wah mereka bangun lagi dan siap beraksi. Standar industri yang benar-benar bisa membunuh mereka itu harus di suhu minus 20 derajat selama 3 hari penuh. Beda banget kan? Banyak banget yang percaya kalau direndam alkohol atau cuka atau dikasih wasabi yang banyak di atas sashimi, parasitnya bakal mati. Sayangnya, itu cuma ilusi. Penelitian nunjukin alkohol cuma bikin parasit mabuk sesaat. Cuka mungkin bikin mereka sedikit mengerut, tapi mereka tetap hidup. Jadi intinya, bumbu-bumbu ini malah bisa ngasih kita rasa aman yang palsu. Nah, setelah kita beresin soal mitos-mitos tadi, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Kita bakal hitung mundur 5 makanan yang paling umum dan punya resiko tinggi mengandung parasit. Siap-siap ya, karena beberapa di antaranya mungkin bakal bikin Anda kaget. Kita mulai dari nomor 5, hidangan yang populer banget di banyak tempat karena rasanya yang khas, yaitu kepiting atau udang mentah yang direndam dalam bumbu kayak arak atau kecap asin. Enak sih, tapi ada tapinya. Bahaya di sini namanya cacing paru atau Paragonimus. Parasit ini tangguh banget. Seperti yang kita bahas tadi, alkohol itu nggak ada apa-apanya buat dia. Dan yang paling ngeri, parasit ini nggak cuma diem di satu tempat. Dalam kasus terburuk, dia bisa jalan-jalan sampai ke otak kita dan nyebabin radang selaput otak atau meningitis. Selanjutnya, di nomor 4. Seiring tren kuliner yang makin maju, makan steak rare atau medium rare kan jadi makin populer ya. Tapi, di balik kenikmatannya, ada risiko yang sangat-sangat serius. Parasit yang harus kita waspadai di sini adalah cacing pita. Larvanya itu kecil banget dan ngumpetnya dalam di antara serat-serat otot, jadi mustahil kita bisa lihat. Kalau sampai tertelan, larva ini bisa ikut aliran darah dan bersarang di otak. Di sana, mereka bikin kista, kondisi yang disebut sistiserkosis yang bisa memicu kejang-kejang sampai kerusakan otak permanen. Di posisi ketiga, ada makanan yang sering banget dianggap simbol makanan sehat dan bersih, sashimi. Jutaan orang suka banget sama makanan ini, tapi sedikit yang tahu kalau ada pembunuh diam-diam di dalamnya. Kenalan sama anisakis, parasit satu ini luar biasa kuat. Cuka, garam, wasabi, semuanya nggak mempan. Begitu kita menelannya, anisakis ini bakal berusaha ngebor dan nembus dinding lambung atau usus kita. Ini nyebabin rasa sakit perut yang tiba-tiba dan luar biasa hebat yang sering digambarin kayak ditusuk pisau dari dalam. Dan sekarang kita sampai di nomor 2. Hidangan yang di beberapa daerah itu dianggap makanan lezat atau bahkan dipercaya berkhasiat. Daging katak atau reptil lainnya. Nah, disinilah kita ketemu sama larva Sparganum. Parasit ini benar-benar kayak mimpi buruk karena sifatnya yang mengembara. Dia nggak diem di satu tempat. Begitu masuk ke tubuh, dia bakal bergerak bebas, bisa merayap di bawah kulit, nembus otot, dan bahkan bisa sampai ke mata dan otak, ninggalin jejak kerusakan dimanapun dia lewat. Dan akhirnya kita sampai di peringkat pertama makanan paling berbahaya. Ironisnya, ini adalah bahan yang sangat umum, sering kita temukan di warung pinggir jalan sampai restoran keluarga. Risiko paling menakutkan, menyebabkan kerusakan langsung dan permanen pada otak dan sistem saraf. Ini adalah sebuah peringatan yang harus kita tanggapi dengan sangat serius. Ini bukan lagi soal sakit perut biasa, ini soal kerusakan organ kita yang paling vital. Parasit utamanya adalah cacing paru tikus. Nah, beda dari yang lain,
Target utama parasit ini adalah sistem saraf pusat kita. Dia bisa menyebabkan meningitis, kelumpuhan, dan kerusakan otak yang seringkali nggak bisa dipulihkan. Dan ini semua bisa berawal dari sepiring tumis keong yang dimasak kurang mateng. Oke, tarik napas dulu. Setelah dengar semua itu, pertanyaannya sekarang adalah, gimana kita tahu kalau mungkin kita terinfeksi? Tubuh kita itu sebenarnya sering ngasih sinyal loh, tapi kita seringkali ngabaikan sinyal itu. Yuk kita lihat apa aja tanda-tandanya. Coba perhatikan 6 sinyal ini. Ada gejala pencernaan kayak sakit perut yang nggak hilang-hilang, atau perut kembung terus. Ada gejala sistemik kayak berat badan turun drastis padahal nggak lagi diet, atau capek terus-terusan tanpa sebab yang jelas. Dan ada juga gejala yang lebih spesifik kayak rasa gatal di area tertentu pas malam hari, atau ruam kulit yang muncul lagi dan lagi. Masalahnya, semua ini gampang banget kita anggap sepele. Dikira cuma stres, kecapean, atau masuk angin biasa. Informasi ini tujuannya bukan buat menakut-nakuti, tapi justru biar kita jadi lebih kuat dan waspada. Jadi, mari kita simpulkan dengan beberapa langkah praktis dan jelas yang bisa langsung Anda terapkan buat menjaga diri dan keluarga. Jadi, ini dia 4 pilar keamanan Anda. Pertama, masak sampai tuntas. Panas itu musuh utama parasit. Kedua, kalau beli makanan beku, pastikan dari sumber terpercaya yang pakai standar pembekuan industri, jangan samakan dengan freezer rumah. Ketiga, jadilah konsumen yang cerdas. Kalau mau makan mentah, pilih tempat yang reputasinya jelas bersih. Dan yang terpenting, jangan pernah abaikan sinyal dari tubuh Anda. Dia tahu kapan ada sesuatu yang nggak beres. Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, makanan mana nih yang bakal bikin Anda mikir 2 kali sebelum menyantapnya? Kesadaran itu bukan cuma nambah ilmu, tapi juga jadi pertahanan pertama kita. Terima kasih sudah menyimak dan tetaplah waspada.